Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya pada siang hari ini saya kembali dan akan menceritakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweetnya Mas Agil Saputra ya, yang menceritakan tentang kain jarik lurik keramat. Kain jarik itu kalau yang belum ngerti itu kayak gimana ya? Kayak sewek gitu ya. Kalau di tempat saya namanya sewek. Ya batik lah intinya. Batik yang biasanya buat ini ya buat nutupin badan itu. Tapi kadang-kadang kan ada yang buat nutupin jenazah gitu ya. Itu buat koleksi ternyata. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Akan saya ceritakan malam ini. Ini adalah pengalaman dari Mas Agung, seorang pewaris jarik lurik dari kakeknya, yang masa hidupnya beliau adalah kolektor kain jarik, yang mungkin bukan kain jarik biasa. Ada yang dulunya pernah dipakai oleh orang-orang penting, seperti tokoh-tokoh nasional. Karena mungkin jarik seperti itu semakin jarang. Di tahun 90-an, beliau mulai mengoleksi jarik lurik bekas penutup orang meninggal. Entah apa motivasinya, tapi koleksi beliau yang jenis ini semakin banyak. Dan berikut adalah kesaksian dari Mas Agus. Nama saya Agus, 34 tahun. Kakek saya almarhum Slamet Purbo Trengginas. Beliau meninggal 2011 yang lalu, di usia 102 tahun. 2 tahun sebelum kakek meninggal, saya sekeluarga memutuskan pindah ke Bantul ke Temanggung. Saya masih kuliah di Jogja waktu itu. Walau pulangnya jadi lebih jauh dari yang tadinya ke Bantul jadi ke Temanggung, saya cukup senang karena kembali ke rumah masa kecil saya dibesarkan. Alasan kami pindah adalah merawat kakek yang sudah sakit-sakitan. Maklum, nenek sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Dan kamilah keluarga terdekat. Ibuku anak terakhir, dan kakak-kakaknya atau pakde budeku semua berada di luar Jawa. Dalam 2 tahun itu, saya paling 2 sampai 3 hari di Temanggung. Sisanya saya di Jogja kuliah. 2011, sekitar 3 minggu sebelum kakek meninggal, kuliah saya selesai dan saya diwisuda. Sekitar jeda 6 bulan, saya masih nganggur. Otomatis saya lebih banyak menghabiskan waktu di Temanggung. Sebenarnya saya sudah tahu sih kalau kakek itu kolektor jarik. Karena waktu saya kecil juga, saya suka ngelihat kakek dan temennya ngobrol-ngobrol di ruang tamu sambil saling memamerkan kain jarik yang dibawanya. Pak Trimo adalah orang yang ngurusin kebun kopi milik kakek dari dulu. Nah,
Ternyata beliau jugalah yang suka ngebantu kakek ngurusin kain-kain jariknya. Apalagi sejak kakek sakit-sakitan. Dan 40 hari setelah kakek meninggal, Pak Trimo ngomong ke saya soal kain jarik ini di dapur setelah tahlilan 40 hari kakek saya. Mas Agung. Oh, nggih Pak. Ada apa ya Pak Mo? Ini saya dapat pesan dari almarhum Mas Ginas bahwa apa ya? Pesan apa? Nggak apa-apa Pak, disampaikan aja. Dulu sebelum sebulan kakek jatuh sakit, beliau bilang ke saya, besok-besok kalau saya sudah nggak ada, jarik-jarik ini tolong kasihkan ke Agung ya. Gitu katanya. Loh, terus buat apa ya Pak? Ngerawatnya gimana? Sebenarnya saat itu saya ingin menolak, tapi karena sungkan, ya saya iya-iyain aja. Beliau pun meneruskan pembicaraannya. Besok tak kasih tahu caranya ngerawat. Ini jarik-jarik bukan sembarangan. Mas Ginas juga ngomong, kalau memang butuh dan ada yang ingin dibeli, dijual juga nggak apa-apa kok kainnya. Tapi kalau kepepet lu ya. Oh, jadi intinya karena itu bukan jarik biasa ya Pak? Pak Trimo ini mau ngajarin saya cara-cara ngerawat jarik-jarik itu. Dan kalau saya memang kepepet dan ada pembeli jarik ini, ternyata boleh dijual. Tapi harus kepepet tuh ya. Nggak boleh buat bisnis. Misalnya, berburu jarik untuk mencari keuntungan. Udahlah, kita ngomongnya terlalu panjang lebar. Sehari kemudian, di sore hari, Pak Trimo menemui saya di rumah. Sebelumnya, seperti ada sedikit perdebatan kecil dengan ibu saya dan Pak Trimo, yang intinya ibu saya sedikit kurang setuju. Kenapa bukan saya saja? Kenapa kok harus anak saya? Kata ibu saya waktu itu. Intinya ibu sedikit kesal kalau saya harus diribetin, karena mungkin saya masih terlalu muda saat itu. Tapi Pak Trimo menjelaskan ini cuma soal kepemilikan. Intinya menurut saya, jarik-jarik ini adalah milik saya. Soal nanti ngerawatnya, kita bisa bareng-bareng. Pak Trimo cuma melaksanakan mandat dari mendiang kakek saya. Ya gitulah. Akhirnya ibu saya paham dan memperbolehkan. Dan dikeluarkanlah semua jarik-jarik milik kakek saya itu. Ada sekitar 30-an jarik. Saya lihat-lihat dengan ibu saya dan Pak Trimo. Pak Trimo mulai menjelaskan satu persatu. Ada yang pernah dipakai Bung Karno, Kiai Subekhi, Sri Sultan, dan kebanyakan warisan juga dari kakek buyut saya. Di antara jarik-jarik itu, ada satu jarik yang sepertinya dipisahkan. Terlihat berbeda. Jarik itu diikat 4 simpul dengan potongan kain kafan. Lalu saya bertanya kepada Pak Trimo, "Yang ini jarik apa? Kok diikat dengan kain kafan?" Kata saya. "Oh, ini peninggalan dari Eyang Purbo, kakek buyutnya Mas." Ibu saya memotong pembicaraan.
Oh, ini yang suka dipakai bapak nari blenrong zaman aku masih kecil. Ya kan, Trim? Heeh, bener. Jadi, kakekku dulu adalah seorang seniman blenrong, sejenis eh tarian Jawa kesenian di desa tempat saya tinggal biasanya dipadukan dengan tarian kuda lumping. Setelah itu, Pak Trimo mengambil 3 jari dan diberikan ke tangan saya sebagai simbolis kalau jarik-jarik ini sekarang menjadi hak milik saya sepenuhnya. Waktu pun berlalu. Setiap 8 dino atau 35 hari sekali, jarik-jarik ini dicuci. Saya tidak terlalu terlibat dengan perawatan itu, walau sudah menjadi hak milik saya. Tapi yang merawat semua jarik-jarik itu tetaplah Pak Trimo dan ibu saya. Ya, sesekali saja kadang saya membantu. Sampai di suatu hari, Pak Trimo datang dengan seorang bapak-bapak. Pak Trimo menghampiri saya yang sedang santai di ruang belakang. "Mas, ada yang pengen ketemu." Wajah Pak Trimo terlihat masam. "Ada perlu apa, Pak?" "Udah, temuin aja dulu, biar cepet kelar. Orangnya ngeyel." Saya pun menemui bapak-bapak itu. Dia sudah duduk di ruang tamu. Kita berjabat tangan. Pak Trimo duduk di kursi samping saya. Dengan sedikit canggung, saya pun bertanya, wonten menapa nggih, Pak?" kata saya sambil menoleh ke Pak Trimo yang mukanya masih masam. Sepertinya Pak Trimo tidak begitu suka dengan orang itu. Orang itu pun mulai bicara dan menjelaskan. Jadi, dia adalah teman kakek saya, sesama kolektor jari. Asal beliau dari Purwodadi katanya. Dilihat dari perangainya, dia sedikit menyebalkan memang, agak sombong. Dia mulai menceritakan baju yang dipakainya, yang katanya dibuat dari jarik yang pernah dipakai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Katanya sih. Setelah ngobrol panjang lebar, ternyata niat orang itu mau membeli salah satu kain jarik kakek saya. Saya tanya dong, "Jarik yang mana toh, Pak?" "Yang kawung itu loh, Dek." Saya mikir, apa yang itu ya? Tapi waktu itu saya benar-benar gak paham nama-nama motif batik jarik. Saya pun bertanya kepada Pak Trimo, "Yang mana sih, Pak?" Ayo, saya ambilkan." Akhirnya Pak Trimo dan saya masuk ke dalam untuk mengambil batik itu. Saya dan Pak Trimo masuk ke kamar, membuka lemari tempat penyimpanan jarik-jarik. Dan ternyata benar dugaan saya. Diambillah kain jarik yang diikat simpul dengan mori atau kain kafan itu. Sembari memberikan ke tangan saya, Pak Trimo ngomong, "Orang itu sudah berkali-kali mau membeli jarik ini, tapi kakekmu gak pernah mau. Katanya mau dibeli berapapun. Kalau bisa ditolak aja, Mas. Saya takut kalau ada apa-apa. Soalnya jarik ini beda sama jarik yang lain." Saya pun mengiyakan perkataan dari Pak Trimo. Kami berdua keluar sambil membawa jarik itu ke ruang tamu. Ternyata ibu sedang ada di situ menyuguhkan minuman dan makanan kecil. Nah, ngobrol basa-basilah. Tapi setelah saya duduk tidak lama, ibu kemudian masuk ke dalam
dan sembari berjalan ke dalam, ibu seperti mengkode lewat gerakan bibir dan matanya, sambil menyenggolkan nampan yang dibawanya. Walaupun tidak jelas, tapi saya paham kalau itu adalah kode ketidaksetujuan. Pak Trimo pun membuka temali di jarik itu dan menyodorkan ke orang itu. Jarik ini saya boleh beli nggak? Waduh, kalau yang ini peninggalan kakek buyut saya. Rencananya nggak akan saya jual. Saya berani harga tinggi loh. Jadi intinya, orang ini berani menawar dengan harga yang lebih tinggi daripada tawaran dia dulu waktu kakek masih ada. Dan perangai bicaranya membuat saya sedikit kesel sih. Sombong banget. Karena kesel, saya ngomong aja ke orang itu. Berani berapa toh pak? 150 juta cash. Sembari dia mengeluarkan uang di dalam tas yang dibawanya. Gila nih orang, batin saya. Apa istimewanya jarik ini? Namanya manusia ya. Saya sempat tergiur. Dalam hati saya, waduh, lumayan nih. Tapi saat itu juga Pak Trimo menyenggol kaki saya sambil mengerutkan dahinya. Astagfirullah. Dalam hati saya, mungkin ini kesalahan saya. Saya tidak menolaknya, tapi saya malah bicara ke orang itu sambil terbata-bata. Gimana ya pak ya? Saya pikir-pikir dulu ya pak. Hari sudah mulai petang. Orang itu pun pamit. Sambil memberikan nomor teleponnya, orang itu berkata, "Kabari ya dek, besok-besok kalau mau dijual." Dia pun pulang. Saya dan Pak Trimo masuk dan meletakkan jarik itu ke tempat semula. Kita pun ngobrol-ngobrol menceritakan orang itu tadi. Ternyata emang dulu kakek gak suka dengan peringai orang itu. Singkat cerita, sehabis Isya Pak Trimo pulang dan saya ngopi-ngopi di ruang tamu sendirian, sambil sesekali memikirkan kejadian tadi dan terbesit lagi. Sesaat sepertinya saya tergiur dengan tawaran orang itu, uang sebesar itu. Tapi saya tepis lagi pikiran itu. Sekitar jam 10-an saya tidur dan terbangun tengah malam karena pengen kencing. Dengan mata sayup, saya berjalan ke kamar mandi. Saat melewati ruang tengah, saya mendengar suara klepet-klepet. Suaranya seperti kain basah yang dikepakkan, seperti meniriskan kain sebelum dikaitkan di jemuran. Suaranya memang dari pekarangan belakang, tempat kami biasa menjemur pakaian. Alah, mungkin ibu, karena emang biasanya beliau suka nyuci malam-malam. Tapi jalan menuju kamar mandi itu melewati kamar ibu saya, dan terlihat kamar itu terbuka. Otomatis secara tidak sengaja saya melihat dong siapa yang ada di kamar itu. Dan pas saya lihat, ternyata ibu sedang tidur. Langkah saya berhenti. Siapa yang sedang menjemur pakaian di belakang? Tidak lama kemudian, suara itu ada lagi. Karena saya penasaran, saya ingin tahu siapa itu. Jadi di dapur belakang ada kaca naku, yang mana dari situ bisa melihat tempat jemuran di pekarangan belakang. Saya sempat berpikir positif kalau itu adalah suara kepakan sayap ayam, bebek, atau bahkan maling. Saya ambil linggis buat jaga-jaga kalau itu maling. Dengan mantap, saya berjalan ke dapur,
Mendekati kaca nako dengan sedikit menunduk, saya perlahan memfokuskan mata ke tempat jemuran itu. Dan benar, di situ ada seorang wanita bertelanjang bulat. Rambutnya panjang tapi berdiri membelakangi saya. Memang benar, dia sepertinya sedang mengepak-ngepakkan kain yang basah. Di situ, bulu kuduk saya berdiri, tapi kaki terpaku tidak bisa bergerak. Sosok itu mengepakkan kain basahnya, yang dengan perlahan memutar badannya sambil masih mengepakkan kain basahnya. Saya masih terpaku menatap sosok itu. Benar-benar seperti manusia. Perlahan dia memutar dan menutup tubuhnya dengan kain jarik lurik itu. Dengan cepat dia mendongakkan kepalanya yang semula tertutup oleh rambut. Tersingkap rambut itu. Tak terlihat jelas wajahnya, hitam pekat. Hanya matanya yang putih menyala. Entah kenapa mata saya tidak bisa berpaling dari pandangan ini. Seperti terkunci, lidah pun keluh untuk terucap doa. Sosok itu semakin mendekat ke jendela. Dan seingatku dia berkata, "Kamu menyakiti hatiku." Dan semuanya pun menjadi gelap. Keesokan harinya saya terbangun dengan ibu dan Pak Trimo sudah ada di samping saya. Semalam saya ditemukan pingsan. Mendadak saya terperanjat dari ranjang. Teringat kejadian semalam, saya pun menceritakan kepada ibu dan Pak Trimo. Seperti mimpi, ini pertama kalinya saya melihat demit. Pak Trimo mendengarkan ceritaku dengan seksama, sementara ibu pergi ke dapur dan menyiapkan makanan. Saya bercerita dengan sangat emosional, dan sepertinya Pak Trimo paham dengan apa yang terjadi. Tapi sepertinya beliau belum berkenan mengambil kesimpulan tentang apa yang mendasari kenapa ini terjadi. Badan saya meriang, demam kala itu. Tak terasa saya tertidur. Saya bermimpi bertemu wanita di sebuah saung. Dia mengenakan kemben dan jari kawung. Duduknya membelakangi saya sambil melantunkan kidung lir-ilir. Walau itu jari kawung, tapi dalam mimpi saya seperti tidak menyadarinya. Tidak ada rasa takut. Dia berkidung lirih tapi jelas. Saya berjalan mendekatinya. Kira-kira 2 langkah lagi, ada yang menepuk pundak saya dan saya terbangun. Lampu kamar masih gelap kala itu. Tapi ada yang aneh. Suara nyanyian itu masih ada. Bahkan seperti bersumber dari sudut kamar saya. Mulailah saya mencubit-cubit badan saya, berharap itu cuma mimpi. Tapi ternyata bukan. Ini memang di kamar saya. Keringat dingin mulai bercucuran. Teriak pun saya tidak sanggup. Dengan perlahan saya beranjak dari ranjang untuk meraih saklar lampu yang hanya berjarak 1 meter dari tempat samping saya tidur. Pas saya nyalakan, suara kidung itu ternyata menghilang. Tapi di tembok sudut kamar, sosok wanita itu lagi muncul. Saya kaget bukan kepalang.
Saya lompat mundur ke ranjang, dan sosok itu semakin besar, sampai dia menembus langit-langit kamar seperti raksasa. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Adzan subuh berkumandang. Semua menjadi senyap, tenang, dan sosok itu sudah menghilang. Barulah saya bisa berteriak, "Bu! Bu!" Cukup lama sampai akhirnya ibu bangun dan menghampiri saya. "Ono apa to, Nak?" kata ibu saya. Dan saya pun menceritakan apa yang terjadi. Wes, istighfar. Nanti coba dibicarakan sama Pak Trimo." Hari itu saya hanya bisa melamun seperti orang gila. Akhirnya Pak Trimo pun datang. Saya menceritakan kejadian semalam. Akhirnya Pak Trimo pun memberi tanggapan bahwasanya semua itu terjadi karena jarik itu tidak mau dipindah tangankan. Walau saya sempat tergiur, tapi saya dari kemarin sudah urung untuk menjual jarik itu. Tapi kata Pak Trimo, ternyata kesalahan saya adalah tidak langsung menolak. Tapi saya malah bilang, pikir-pikir dulu, itu kesalahan saya. Pak Trimo masuk ke dalam dan mengambil kain jarik itu. Ada yang aneh. Simpul temali di jarik itu hilang satu. Maksudnya tinggal satu ikatan. Nah, ini loh masalahnya. Sambil Pak Trimo membuka ikatan jarik itu, Pak Trimo mulai menceritakan sejarah jarik lurik itu. Pak Trimo bilang kalau jarik ini adalah jarik kerodong mayit, jarik penutup mayat. Sebenarnya ada 15-an jarik kerodong mayit milik kakek saya. Tapi yang satu ini berbeda. Selain koleksi tertua, jarik ini bukan kakek saya yang mendapatkannya, melainkan peninggalan dari kakek buyut saya. Kalau dilihat warnanya sih kayaknya sudah tidak bagus dan agak pudar, kusut, dan sepertinya gampang dirobek. Tapi ternyata ada kisah di balik jarik ini. Kata Pak Trimo nih, yang mana beliau dengar langsung dari mendiang kakek saya dulu. Jarik lurik ini dulu adalah kerodong mayitnya penari ronggeng daerah Pager Gunung, Jumo Temanggung, kalau nggak salah. Namanya Nyai Cuwiri. Katanya beliau adalah penari ronggeng yang moncer pada masanya, tapi bernasib naas. Nyai Cuwiri ini tewas di tangan kecu. BTW, kecu adalah seperti begal pada masa kolonial, tapi sasarannya adalah para pribumi yang menjadi mungkin ini disamarkan ya, mungkin menjadi simpanan pejabat-pejabat VOC seperti Demang dan lain-lain. Nah, oh ya, simpanan ya. Nah, konon Nyai Cuwiri ini adalah gundik atau istri tidak sah dari pejabat-pejabat itu. Nyai menjadi gundik saat karirnya mulai redup. Seperti umumnya gundik, Nyai ditempatkan di rumahnya sendiri. Mungkin kalau nggak tahu gundik itu ya semacam istri simpanan lah ya, kayak gitu. Nah, karena sang Demang mungkin tidak mau orang tahu kalau dia punya simpanan. Singkat cerita, di suatu malam rumah tempat Nyai tinggal disatronin oleh kecu. Sebelum merampok, Nyai dibunuh terlebih dahulu saat dia sedang menjemur pakaiannya.
Nyai tewas karena seorang gundik. Jenazahnya Nyai ini seperti tidak dipedulikan oleh Demang, bahkan tidak diakui. Akhirnya warga sekitarlah yang mengurus jenazahnya Nyai. Singkat cerita, setelah dimakamkan, ada salah satu warga yang mencuri jari kerodong mayitnya Nyai Cuwiri ini. Dan entah bagaimana bisa sampai di tangan kakek buyut saya. Katanya, lagi zaman dulu, mengoleksi jari kerodong mayit adalah suatu hobi yang bergengsi. Ya, saya tidak paham juga dengan hobi yang seperti itu. Pak Trimo pun berkata, "Ya, kira-kira sejarahnya gitulah, Mas." Saya pun kembali ke inti masalahnya. Bagaimana bisa caranya untuk menghentikan semua gangguan ini? Tapi sik Mas. Nanti malam saya coba meditasi ya. Sebenarnya Nyai Cuwiri ini maunya apa? Kata Pak Trimo ketika melihat saya bingung. Singkat cerita, dibawalah jarik itu sama Pak Trimo untuk ditirakati katanya. Malam harinya, saya nggak bisa tidur. Nggak berani matiin lampu. Saya cuma ketap-ketip sendirian di kamar sambil baca koran-koran lama saking gabutnya saya. Nah, kira-kira jam 11 malam, tiba-tiba tercium aroma wangi yang menyengat. Seingat saya sih itu parfum Vanbo, sejenis parfum jadul kalau sekarang buat mayat. Dan parfum itu adalah parfum buat jarik-jariknya kakek saya. Tapi entah kenapa ya, baunya sampai ke sini. Sedangkan kamar tempat menyimpan jarik itu ada di kamar belakang, agak jauh dari kamar saya. Tiba-tiba ada sekelebat bayangan dari luar, terlihat dari pintu kamar yang setengah terbuka. Ruangan di luar masih terang. Jadi, sekelebatan bayangan itu terlihat sangat jelas. Saya beranjak dari ranjang dan buru-buru menutup pintu kamar. Masa bodoh siapa itu? Saya meneruskan membaca koran-koran lama sambil tiduran. Tak terasa, saya pun tertidur. Dan entah itu mimpi atau nyata. Kalau dibilang mimpi, ini terlalu nyata. Tapi kalau ini dikatakan nyata ya, saya tidak tahu bagaimana awal runtut kejadian ini terjadi. Nah, begini ceritanya. Mula-mula mata saya terbangun karena mendengar kidung itu lagi. Oh, kidung lir-ilir tadi loh ya. Maksudnya yang tadi siang saya ceritain itu. Nah, setelah mendengar kidung itu, kembali saya sangat ketakutan. Dalam posisi terlentang, sekujur tubuh saya tak bisa digerakkan. Ketindihan mungkin ya, walau itu di atas ranjang saya. Tapi tempat itu jelas bukan di kamar saya. Hanya kepala saya saja yang bisa bergerak. Tatapan saya terfokus pada kaki saya. Dan perlahan di balik ujung ranjang keluar sosok wanita berjarik dan menari-nari di depan saya. Kali ini parasnya terlihat menatap mata saya sambil tersenyum tipis. Di kejadian itu,
Saya sudah teriak sekencang-kencangnya, tapi sepertinya tidak ada yang mendengarkan. Wanita itu masih menari-nari dengan gending Manyar Sewu, sejenis musik Jawa yang sering terdengar di acara-acara pernikahan. Saya masih mencoba untuk teriak, memanggil ibu saya, "Bu, ibu," tapi tetap saja tidak ada perubahan. Perlahan, wanita itu melompat dan naik ke ranjang saya, menari-nari dengan dua kakinya yang berada di antara tubuh saya. Musik itu tiba-tiba berhenti dan senyap. Dia mengalunkan kidung itu lagi. Perasaan saya campur aduk. Tiba-tiba saja wajahnya sekarang berada tepat di depan muka saya, dan saya masih ingat betul dengan apa yang diucapkannya. Dengan berteriak, dia bicara, "Saya minta jari." Dan semuanya lenyap. Saat saya terbangun, di sekeliling saya sudah banyak warga desa. Saya berada di ruang tengah. Itu sekitar jam 2 pagi. Terlihat Pak Trimo sedang memegangi gelas dan air putih. Saya menangis bak anak kecil. Saya memeluk ibu. Wes, rapopo," kata ibu saya. Kata warga, saya kerasukan Eyang Cuwiri itu. Saya pun dibawa masuk. Badan saya lemas dan tertidur. Barulah keesokan harinya saya bangun dan ada Pak Trimo dan ibu saya. Mereka berdua pun menceritakan apa yang terjadi semalam. Jadi intinya, Eyang Cuwiri itu marah karena jarik itu mau dijual. Padahal sih tidak cuma salah paham aja. Semalam Pak Trimo sudah menjelaskan ke Eyang Cuwiri tatkala Eyang Cuwiri sedang merasuki tubuh saya. Tapi sepertinya dia sudah merasa dikhianati. Jadi ternyata menurut pengakuannya, dia adalah kekasih goib kakek saya. Dan siapapun yang diwarisi jarik ini harus menjadi kekasihnya. Jadi kakek buyut saya juga dulunya adalah kekasih goibnya. Diwariskan ke kakek saya dan diwariskan lagi ke saya. Mendengar cerita itu ya jelas saya tidak mau dong. Intinya saya harus lepas dari omong kosong klinik ini. Tapi ternyata itu tidak mudah. Akhirnya kita pergi ke orang pintar, kawan kakek dulu. Kata Pak Trimo, cuma orang ini yang bisa mengatasi hal ini semua. Tapi apesnya, ternyata orang itu sudah meninggal. Tinggal anaknya. Sebut saja namanya Mas Aji. Saya pun bercerita semuanya ke Mas Aji ini. Dan ternyata Mas Aji juga pernah mengalami hal yang sama. Karena bapaknya juga sama-sama kolektor jari kerodong mayit. Tapi kini Mas Aji sudah lepas dari semua itu. Kata Mas Aji, "Saya bisa lepas, tapi ada syaratnya." Saya bertanya, "Apa syaratnya?" Katanya, sukma sejati yang ada di jarik itulah yang nanti akan menentukan. Saran Mas Aji sih, mending dirawat saja jarik itu. Dan dia masih bisa diajak berunding. Soalnya
Syaratnya suka aneh-aneh dan berat. Waktu itu pun Pak Trimo menyela pembicaraan kita. Kayaknya sudah tidak bisa lagi mas kalau yang ini. Intinya semua harus dihentikan. Soal syarat, Pak Trimo yang mau nanggung. Karena Pak Trimo sudah merasa bersalah, tidak menjelaskan semuanya ke saya, terutama perihal menjadi kekasih goibnya Eyang Cuwiri. Nah, akhirnya singkat cerita, berlangsunglah ritual pelepasan itu. 3 hari kemudian jarik itu dibakar dengan mowo batok atau bara api dari tempurung kelapa. Dan berakhirlah semua omong kosong ini. Tapi perihal syaratnya, selang 2 hari, 3 jari tangan Pak Trimo terkena sabit sewaktu dia merumput. Tidak putus sih, tapi 2 bulan kemudian jadi membusuk dan harus diamputasi. Alhasil Pak Trimo kehilangan 3 jarinya. Entah ini kebetulan atau tidak, tapi Pak Trimo yakin inilah syaratnya. Dia mendengar ucapan Eyang Cuwiri sewaktu merasuki tubuh saya. Sekarang jarik-jarik peninggalan kakek saya tinggal 20-an. Sisanya yang kebanyakan jari kerodong mayit saya hibahkan ke orang-orang yang mau. Karena saya kapok harus berurusan dengan hal-hal seperti ini. Narasumber Pak Trimo, 78 tahun. Beliau adalah orang dekatnya Mbah Slamet Purbo Trengginas, Mbah Gias, yang mana adalah kakeknya Mas Agung. Saya kenal Mbah Gias. Kalau saya sih biasanya nyebut beliau Pak Gias. Sudah sejak kecil kami kenal. Karena kebetulan kami ini lahir di desa yang sama. Keluarga saya dan keluarganya Mas Gias sudah sangat dekat. Karena kakek saya dulu adalah orang yang mengurusi semua sawah-sawah milik Mbah Gias. Mbah Gias juga lurah di desa saya zaman dulu, eyangnya. Singkat cerita, saya mulai dikenalkan dengan jari-jari koleksi beliau setelah istri Mas Gias mulai sering sakit-sakitan. Karena anak-anak beliau rata-rata bersekolah di luar kota. Akhirnya kadang ibu dan kakak saya yang ikut mengurus istri Mas Gias. Sesekali kadang saya juga menginap di rumahnya Mas Gias. Sakitnya juga sudah lama, hampir 20 tahun. Sembuh kambuh, gitu terus. Sampai meninggal di tahun 2000-an kalau nggak salah. Nah, kita mundur ke belakang ya. Waktu itu malam Selasa Kliwon, sekitar tahun 1985. Saya tidak bisa tidur lantaran mendengar suara wanita berkidung keras sekali. Saya pikir itu dari rumahnya Mas Gias. Soalnya rumah saya berada persis di belakang beteng rumah Mas Gias. Kamar saya kebetulan berada di depan. Jadi suara dari rumah itu terdengar jelas. Saya pikir itu suara radio. Karena di tahun-tahun itu jarang banget ada orang yang punya radio. Dan masuk akalnya, di desa itu yang punya TV sama radio itu cuma keluarganya Mas Gias. Sudah larut malam, siaran radio TV mana sih?
yang masih ada. Apalagi waktu itu jam 1 malam. Ya, saya sempat mengintip lewat jendela sembari sedikit menggerutu. Kesal karena besok pagi saya harus ke sawah. Saya intip, pintu belakang terbuka, tapi cuma bawahnya. Jadi model pintunya atas sama bawah gitu. Nah, itu cuma kebuka bawahnya doang. Waduh, kayaknya Mas Gias lupa menutup pintu itu. Saya kira begitu. Nah, saya pun keluar dari rumah. Sekitar jam setengah 2, suara kidung itu sudah tidak ada. Tapi jarak kira-kira 10 meter dari pintu itu, tiba-tiba saya mendengar ada suara anak kecil cekikikan. Ya karena saya takut, ya langsung aja masuk rumah. Dari dalam kamar, saya berpikir, suara seperti itu tadi siapa ya? Padahal di rumah itu cuma ada Mas Gias, istrinya dan satu anaknya yang kebetulan sedang pulang. Karena penasaran, saya intip dari jendela kamar saya. Dan pintu itu masih terbuka, seperti tadi yang saya lihat. Dan saya lihat ada seperti kaki yang turun perlahan-lahan, putih pucat berjarik. Turun menapak, terlihat setengah badan karena pintu atasnya tertutup. Dan brak, pintu bawah itu tertutup, Mas. Seperti tertembus. Saya langsung tutup jendela. Saya tutup badan saya pakai selimut. Saya takut. Keadaan waktu itu hening. Saya ketakutan. Tapi tepat di luar rumah ada suara seperti orang nyapu dengan lidi. Terus ada suara kenceringan. Saya terlalu takut untuk mengintip keluar, Mas. Tapi itu tidak berlangsung lama. Saya pun tertidur dan keesokan harinya cerita ke ibu saya. Tapi ibu saya cuma bilang, biasa, kalau malam Selasa Kliwon memang gitu. Mulane jangan tidur malam-malam, kata ibu saya gitu. Seminggu berlalu, suatu sore saya dipanggil sama Mas Gias. Mo, sini. Sembari memukuli ikan lele dengan ulekan, saya yang sedang bersantai di depan rumah bergegas menghampiri Mas Gias masuk lewat pintu belakang itu. Saya terhenti beberapa langkah setelah masuk, menoleh di pintu itu karena saya teringat kejadian tempo hari. "Hei, Mo, Rene, tak bilangin." Kembali Mas Gias manggil saya. "Oh, nggih Mas, wonten nopo?" sahut saya. "Nanti malam nginep sini yo, temenin ibu sama Joni. Ibumu diajak sekalian. Tadi udah tak kasih tahu kok." "Oh, nggih Mas," kata saya. Sebenarnya dalam hati saya takut, tapi saya nggak enak untuk nolak. Soalnya keluarganya Mas Gias itu sangat berpengaruh dalam hidup keluarga saya. Tapi ada senangnya juga kalau nginep. Saya bisa nonton TV. Itu kan waktu itu hiburan yang langka buat saya. Singkat cerita, pada malam sehabis makan, saya cuci piring di belakang. Dan tepat di sampingnya adalah tempat jemuran. Tapi seketika saya bergidik ngeri, merapat ke ibu saya sambil mengobok-ngobok gelas di ember. "Ono apa to, Mo?" kata ibu saya sedikit membentak.
"Mbok, iku lho mbok," sambil saya menunjuk jemuran dengan kepala dan mata saya. Di jemuran itu semuanya jarik. "Oh, itu. Nggak apa-apa. Kain-kain itu habis dicuci sama Mas Gias," kata ibu saya waktu itu. Nah, saya pun mulai bertanya-tanya tentang jarik-jarik itu ke ibu saya. Kata ibu saya, itu jarik-jarik koleksi turun-temurun dari keluarga Purbo Trengginas. Katanya ada beberapa jarik yang dulu pernah dipakai raja-raja gitu. Tapi ada satu jarik yang konon sangat keramat, yaitu jarik yang bercorak kawung. Konon itu dulu jarik rodong mayit. Nah, inilah corak jarik yang saya lihat tempo malam. Motifnya kawung. Kata ibu, jarik ini suka terbang sendiri kalau malam tertentu. Ah, masa sih? Batin saya waktu itu, Mas. Nah, malam itu pun kami tidur. Saya dan ibu di depan TV lesehan dan Mas Joni di kamarnya. Sementara istri Mas Giasnya juga di kamar. Saya tidur miring membelakangi ibu saya. Kira-kira tengah malam, sayup-sayup saya melihat ibu saya melangkah ke depan saya, berjalan menuju ruang belakang. Batin saya waktu itu mungkin ke kamar mandi. Saya hanya melihatnya jalan dengan mata saya yang setengah tertidur. Waktu itu saya agak takut sih. Saya pun menunggu ibu. Dan sambil menunggu, saya mencoba memejamkan mata. Duh, kok lama ya? Batin saya waktu itu. Beberapa saat kemudian, saya melihat ibu saya berjalan kembali. Lega batin saya, kata saya sambil membenarkan posisi tidur. Saya membalikkan badan dan ibu saya ternyata tertidur di samping saya. Saya menoleh ke arah yang tadi. Saya melihat ibu sedang berjalan ke arah saya. Terus saya noleh ke samping lagi. Masih ada ibu saya. Saya lakukan itu berulang-ulang. Ibu yang berjalan semakin mendekat. Saya takut. Ini ibu saya yang mana sebenarnya? Saya balikkan badan lagi dan tiba-tiba ibu yang ada di samping saya berubah jadi sebuah gundukan yang ditutupi dengan kain jarik. Saya langsung beranjak dari kasur lantai itu, berlari menuju ibu yang sedang berjalan kemari. Tapi langkahnya terlalu santai. Saya panggil sambil berlari menghampiri. "Bu, bu." Ibu saya malah tersenyum. Saya pelankan langkah. Saya panggil lagi, "Bu, ibu." Dengan pelan, sambil saya menoleh ke arah kasur lantai di depan TV itu. Ternyata tidak ada siapa-siapa, Mas. Kembali saya panggil ibu-ibu ke arah tadi, tapi ternyata nggak ada siapa-siapa juga. Keesokan harinya saya cerita ke ibu. Ternyata saya itu tidur sendirian di ruang TV. Ibu juga tidak pernah merasa merebahkan dirinya di samping saya, karena habis mijitin istrinya Mas Gias, ibu itu ketiduran di kamar beliau. Tapi mendengar cerita saya, ibu seperti agak panik. Nggak tahu kenapa. Ternyata kejadian itu pernah dialami oleh ayah saya dulu. Dan ternyata Pak Gias sudah pulang dan masuk lewat pintu belakang. Kita tidak tahu ternyata beliau mendengar semua percakapan kita. Mas Giasnya ya maksudnya ya. Sudah, nanti malam aku yang urus. Tak syaratin mo. Ya saya benar-benar nggak tahu lah maksudnya disyaratin itu apa.
Apa maksudnya Mas Gias ngomong kayak gitu? Tapi ya karena saya menaruh hormat pada beliau, ya saya diam aja lah meski bingung. Oke, lanjut. Mohon maaf untuk cerita jarik lurik kedua ini akan saya pending dulu karena Pak Trimo, sang narasumber, meninggal dunia kemarin jam 1 malam. Saya baru dapat kabar dari tadi habis maghrib. Saya juga barusan pulang takziah karena sepertinya tidak etis aja kalau saya lanjutkan sekarang. Semoga beliau diterima amal ibadahnya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Amin. Sudah 3 hari ini saya bermimpi ditemui Pak Trimo, yang mana beliau adalah narasumber dari Treat Jarik Lurik 2. Kalau dihitung dari hari meninggalnya, ini sudah 39 hari. Saya bingung antara harus nerusin atau menghapus treat ini. Niat saya sih tadinya treat ini akan tetap saya terusin setelah 40 hari. Tapi setelah 3 hari ini saya dimimpiin terus. Jadi saya agak takut. Buat temen atau para pembaca setia treat saya, mohon pendapatnya ya. Terima kasih. Baik, itulah cerita dari narasumbernya Mas Agil Saputra, yaitu Pak Trimo yang sudah merawat jarik lurik milik turun-temurun keluarga Eyang Purbo ya. Jadi karena Pak Trimo meninggal dunia, sepertinya trik ini tutup sampai di sini sepertinya ya. Karena yang saya lihat ini treat juga udah lama dan sepertinya Mas Agil juga tidak bisa meneruskan. Mungkin ada ketakutan tersendiri ya, entah kayak apa ya, mungkin ada teror atau apa ya, saya nggak tahu juga ya. Oke, mungkin itu saja cerita untuk malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.